Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word 2007 tentang mengenal fungsi ikon yang ada di komponen-komponen tab insert. Berikut komponen-komponen dari tab insert, yaitu yang pertama halaman tugas, yang kedua tabel tugas, yang ketiga ilustrasi tugas, yang keempat tautan tugas, 5 header dan footer tugas, 6 teks tugas, dan terakhir simbol tugas. Komponen yang pertama yaitu halaman tugas atau PEX. Biasa digunakan untuk membuat halaman pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cover PEX, yang berfungsi digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Cover PEX ini dibutuhkan saat kita ingin membuat halaman sampul dari suatu file yang sedang digarap. Merupakan fitur terbaru Microsoft Word 2007. Kita bisa memilih bentuk sampul serta melakukan setting seperlunya. Jadilah halaman sampul yang formal tanpa mengurangi nilai estetika. Yang kedua, blank PEX, yang berfungsi untuk menyisipkan atau membuat halaman baru dalam suatu file dokumen. Ini sangat membantu kita saat mengelola dokumen, harus pindah ke halaman baru. Jadi, kita tidak perlu menekan enter ratusan kali untuk mendapatkan halaman baru. Ini sesuai dengan visi Microsoft Word 2007 sebagai aplikasi perkantoran yang simpel, praktis, dan juga efisien. Yang ketiga, break PEX, yang berfungsi untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Ini sangat dibutuhkan terutama saat kita ingin memisahkan beberapa paragraf menjadi 2 halaman. Komponen yang kedua yaitu tabel atau tabel. Ikon-ikon yang terdapat di grup tabel yang pertama, insert tabel. Yang berfungsi untuk menyisipkan format secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Ini dapat kita gunakan untuk menyisipkan sebuah tabel melalui dialog box. Kita hanya menentukan jumlah kolom ke samping di area number of column serta mengisi kotak number of row untuk menentukan jumlah kotak ke bawahnya. Di sini jumlah tabel maupun kolom tidak dibatasi, jadi kita dapat menyisipkan tabel sepuasnya melalui perintah ini. Yang kedua, draw table. Berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan menggambar secara manual di area dokumen atau untuk mengatur style tabel secara manual. Yang ketiga, convert text to table. Berfungsi untuk mengubah teks menjadi tabel. Di sini program berjalan secara stereotip. Program hanya melihat adanya jejak tombol tab dan enter di keyboard. Bila hanya ada 2 paragraf yang terseleksi, maka hasilnya hanya ada 2 kotak atas bawah. Apabila teks yang terseleksi terdiri dari 2 paragraf yang spasinya menggunakan tab, maka hasilnya terdapat 2 kolom ke samping dan 2 baris ke bawah. Yang selanjutnya, Excel spreadsheet. Digunakan untuk menyisipkan tabel dengan format lembar kerja Excel.
Dengan fitur ini kita dapat memasukkan rumus fungsi layaknya di lembar kerja Excel. Jadi kita dapat menghadirkan spesifikasi Excel biarpun sebenarnya sedang bekerja di aplikasi word processor. Yang terakhir, quick table untuk menyisipkan jenis tabel sesuai jatah yang tersedia di Microsoft Word Kata 2010. Komponen yang selanjutnya yaitu ilustrasi. Bagian dari grup ilustrasi yaitu yang pertama itu picture yang berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer, flash disk, ataupun media penyimpanan lainnya. Yang kedua ada clip art, berfungsi untuk menyisipkan gambar ilustrasi yang tersedia di library program Microsoft Word. Yang selanjutnya ada smart art, berfungsi untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organisasi. Contoh penggunaan ikon ini adalah ketika membuat struktur organisasi dan sejenisnya, tentunya dengan model yang sudah disediakan oleh program Microsoft Word. Kemudian ada chord, berfungsi untuk menyisipkan diagram yang terkait dengan data yang telah dibuat. Selanjutnya screenshot, berfungsi untuk mengambil dan menyisipkan objek gambar dari hasil tangkapan layar. Dan yang terakhir yaitu shapes, berfungsi untuk menyisipkan objek gambar seperti gambar bangun datar, bangun ruang, gambar anak panah, dan masih banyak lagi gambar-gambar yang lainnya. Komponen yang selanjutnya ada tautan atau link. Digunakan sebagai penghubung baik dengan objek, dokumen yang sama ataupun yang berbeda. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Bahkan kita bisa menautkan teks terpilih dengan bagian tertentu di situs web atau blog. Yang kedua ada bookmark, digunakan untuk membuat penanda buku atau sebagai halaman favorit. Di sini kita diminta untuk melakukan setting terhadap file yang ingin dijadikan sebagai penanda buku dari teks. Kemudian ada cross reference, digunakan untuk membuat referensi atau rujukan antar file. Dengan fasilitas ini kita dapat membuat rujukan ke footnote atau endnote tertentu di suatu halaman. Selanjutnya, komponen dari header dan footer. Header itu sendiri digunakan untuk mengatur kop atau kepala halaman suatu file. Biasanya suatu dokumen resmi perlu dibubuhi kop dari suatu organisasi. Dengan fasilitas header tersebut, kita dapat memberikan serta mengatur format header. Di situ terdapat beberapa format yang sudah built-in sehingga kita dapat memilih salah satunya yang sesuai. Kemudian footer digunakan untuk mengatur atribut suatu halaman berupa kaki halaman. Biasanya di bagian footer ini berisi nomor halaman serta atribut komplementer lainnya seperti halnya header. Footer juga berisi pilihan mengenai format footer sehingga kita tinggal memilih serta melakukan setting sepenuhnya. Kesamaan antara header dan footer adalah jika kita sudah membubuhkan keduanya,
halaman tertentu, maka header dan footer di halaman lainnya akan persis sama. Kemudian yang terakhir, page number berfungsi untuk menambahkan atau mengatur penomoran halaman. Komponen yang selanjutnya ada teks tugas. Bagian dari ikon teks grup teks tugas ini yang pertama yaitu ada text box yang berfungsi untuk menyisipkan kotak yang berisi teks sesuai dengan pilihan yang tersedia di menu tersebut. Dengan ini kita tidak perlu menyisipkan objek shape yang kemudian ditambahkan di teks. Di sini kita juga bisa melakukan setting sepenuhnya terhadap text box yang telah disisipkan. Yang kedua ada quick port, berfungsi untuk melakukan pengaturan teks instan dan sebagainya. Ikon yang selanjutnya signature line, berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan digital. Dan word art berfungsi untuk menyisipkan teks dengan gaya artistik yang menawan. Selanjutnya, drop cap berfungsi untuk menyisipkan huruf dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf. Kemudian date and time berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Dan objek berfungsi untuk menyisipkan objek dengan ekstensi objek linking embedded atau OLE. Dan terakhir, komponen simbol yang termasuk fungsi ikon di grup simbol ini adalah equation. Digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Biasanya menu ini dapat digunakan untuk pembuatan naskah soal-soal matematika. Atau menyisipkan karakter khusus simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan. Yang kedua, simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus yang telah disediakan di Microsoft Word. Demikianlah pembahasan tentang tab insert pada program Microsoft Word lengkap dengan ribbon dan grup beserta ikon-ikon di dalamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.